Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Salam olahraga, jaya, 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 Allahu Akbar. Berjumpa kembali bersama Ustadz Idris. Pada kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran PJOK kelas 4, materi tentang senam lantai. Sebelum Ustadz memberikan materi pembelajaran, terlebih dahulu Ustadz selalu mengingatkan kepada anak-anak Ustadz semuanya agar tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu berolahraga baik di rumah maupun di mana saja antum berada. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan sejarah dan bentuk latihan dari senam lantai. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan latihan senam lantai. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Kita mulai dari sejarah senam lantai. Senam berasal dari bahasa Inggris yang artinya gimnastik. Di Indonesia, senam masuk pada zaman penjajahan Belanda. Induk organisasi senam di Indonesia adalah Persani, Persatuan Senam Indonesia. Senam lantai dilakukan di atas matras. Senam lantai terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, senam lantai tanpa alat, dan yang kedua, senam lantai menggunakan alat. Jenis-jenis senam ada 3 macam. Yang pertama, senam lantai. Yang kedua, senam aerobik. Yang ketiga, senam ritmik. Adapun manfaat dari senam lantai adalah memperbaiki postur tubuh, menurunkan berat badan, melatih keseimbangan tubuh, dan memperkuat otot lengan. Itulah sejarah singkat dari senam lantai. Senam lantai terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, senam lantai tanpa alat. Yang kedua, senam lantai menggunakan alat. Baiklah, hari ini kita akan membahas senam lantai tanpa alat. Yang pertama, gerakan yang bisa antum pelajari ialah gerakan headstand. Headstand disebut juga dengan nama kopstand atau berdiri dengan kepala. Latihan ini berguna untuk melatih keseimbangan, dapat juga untuk melatih kekuatan otot tangan dan leher. Anak-anak Ustadz bisa melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, antum harus melakukan dengan cara berdiri tegak terlebih dahulu dengan kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua, selanjutnya gerakan secara perlahan salah satu kaki untuk lebih maju dari kaki yang lainnya. Dan yang ketiga, bungkukkan badan dengan menggunakan kedua telapak tangan yang bertumpu ke matras ataupun lantai. Yang keempat, angkat tungkai kaki secara perlahan satu persatu. Kelima, dorong bokong setinggi-tingginya sampai dapat terangkat. Yang keenam,
bengkokkan tungkai ke arah depan, sedangkan tungkai belakang diluruskan. Dan yang ketujuh, posisi akhir ialah badan yang dalam posisi terbalik sebesar 180 derajat, serta dalam keseimbangan dengan kedua tungkai rapat dan juga lurus. Yang kedelapan, bagi kamu yang pemula, bila belum berpengalaman dalam melakukannya, bisa memanfaatkan dinding ataupun tembok sebagai bantuan sandaran maupun tumpuan kedua kaki. Anak-anak Ustadz bisa melihat gambar yang ada di video di depan antum sekarang. Oke, kita masuk ke gerakan senam lantai yang kedua, yaitu rolling ke depan. Anak Ustadz bisa melakukannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buatlah posisi jongkok di sisi matras. Buatlah kedua tangan sebagai tumpuan saat kamu jongkok. Yang kedua, beri tekanan pada kedua kaki sehingga kaki sejajar lurus. Yang ketiga, posisikan siku tangan melipat, tekuklah kepala hingga dagumu masuk menyentuh dada. Yang ketiga, beri tekanan, gulingkan tubuh ke depan dan daratkan tengkuk yang diikuti gerakan kaki yang telah dilipat rapat pada dada. Yang keempat, lemaskan tumpuan, peganglah mata kaki secara perlahan dan lekas berusaha bangun dengan normal. Yang kelima, setelah menggapai mata kaki, kembalilah pada posisi semula saat kamu melakukan rolling depan ataupun langsung berdiri pada sisi matras yang lain. Di situ ada contoh gambar anak yang sedang melakukan rolling ke depan. Next, kita lanjut ke rolling ke belakang. Cara melakukan rolling ke belakang adalah: 1. Posisikan tubuh dengan posisi jongkok. Kedua, tangan diangkat ke arah depan. Ditekuk dengan tekukan penuh sehingga telapak tangan berada di atas bahu dengan posisi menghadap ke atas. Siku lurus mengarah ke depan. 2. Setelah itu, jatuhkan pantat terlebih dahulu. Bongkokkan tulang belakang sebagai tumpuan awal. Menggelinding. Tundukkan kepala hingga dagu menempel ke dada. Yang ketiga, selanjutnya lakukan dorongan untuk menggelinding ke belakang. Jangan rubah posisi tangan. Dan yang terakhir, dengan sendirinya kedua telapak tangan pada posisi semula akan menapak di lantai. Gunakan telapak tangan ini untuk membantu melakukan dorongan sehingga kepala tidak terbentur dengan lantai dan tubuh akan kembali ke posisi. Itulah contoh senam lantai tanpa alat. Anak Ustadz bisa melakukannya nanti di rumah dengan diawasi oleh anggota keluarganya. Baiklah, sampai di penghujung video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga anak-anak Ustadz dapat memahaminya dengan baik. Ustadz selalu mengingatkan kepada anak Ustadz agar tetap mencuci tangan dan selalu berolahraga. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.